Ulala, cantik banget ya fam sajiannya. Kalau pindang identik dibuat dari daging ikan yang diasinkan. Kali ini pindang justru dibuat dari daging ayam tuh. Uniknya lagi, pindang ditambahkan dengan buah nanas fams. Kuy, kita lihat cara bikinnya. Tumis bumbu halus yang terdiri dari aneka rempah. Jangan lupa tambahkan cengkeh dan kunyit sebagai pewarna alami. Setelah aroma menyeruak, masukkan potongan dada ayam. Disusul nanas ya fams. Nanas bukan cuma membuat cita rasa manis dan asam pada hidangan saja, tapi bisa melembutkan tekstur daging karena mengandung bromelain. Kemudian, tambahkan santan kental dan masak hingga matang. Untuk menambahkan sensasi pedas, bisa tambahkan cabai bubuk fams. Biar makin kuat rasa rempahnya, bisa tambahkan kapulaga dan cengkeh. Dijamin aroma masakan bisa makin harum. Nggak seperti pindang yang terkenal di Sumatera Selatan. Hidangan justru mirip seperti kari ya fams. Setelah tekstur kuahnya mengental, tandanya masakan sudah matang nih. Sajikan ke dalam wadah dari buah nanas fams. Ini dia, pindang ayam khas dari Jambi. For your info fams, nanas kaya kandungan gizi dan vitamin. Mulai dari vitamin A dan C, antioksidan, fosfor, kalsium, kalium, serta zat besi. Makan pindang aja belum cukup ya. Tenang, masih ada sambal nanas kok. Namanya juga sambal, cabai tentu menjadi bahan utamanya. Cita rasa gurihnya didapat dari bawang dan gula Jawa. Setelah halus, bumbu ditumis sampai harum fams. Tambahkan juga nanas yang dipotong kecil-kecil. Masak hingga mendidih dan matang deh. Aromanya sangat menggoda. Pindang ayam nanas dan sambal nanas sudah matang dan siap dihidangkan. Kedua sajian ini cocok banget disantap sebagai menu makan siang fams. Selain rasanya enak dan gurih dari pindang, sambal nanasnya juga bisa bikin nafsu makan bertambah loh. Kalau kayak gini bisa nambah terus nih. Hehehe. Fams, daerah penghasil nanas dengan ukuran terbesar di dunia ternyata dari daerah Tangkit Baru, Sungai Gelem, Kabupaten Muaro Jambi. Nanas di sini bisa dibilang spesial. Ukuran nanas jumbo ini beratnya bisa mencapai 1,5 kg per buah. Bahkan ada juga nanas yang diameternya mencapai 25 cm dengan panjang 50 cm. Nanas yang disebut sebagai varietas terbesar di dunia ini namanya nanas paun fams. Setelah ditelusuri nih fams, bibit nanas paun ini asalnya dari Sulawesi loh. Kalau di tempat asalnya sih ukuran nanas masih sama seperti nanas biasanya. Setelah dikembangkan di lahan gambut Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009, ukuran buah nanasnya jadi gede banget. Katanya sih, ukuran jumbo nanas ini disebabkan ditanam di lahan gambut. Oh iya fams, nanas paun ini warnanya cenderung kuning pucat. Kulitnya cenderung tebal dan keras. Rasanya juga manis dan agak kecut. Soal harga, buah nanas jumbo ini sekitar Rp25.000 per buah. Karena harga yang tinggi, warga setempat kesulitan memasarkan nanas paun ini. Untuk mengantisipasi buah yang dibuang begitu saja, warga membuat inovasi dari buah nanas. Misalnya, permen nanas ini nih. Tapi ada juga loh nanas paun yang diolah menjadi dodol, keripik, dan sirup. Fams, proses pembuatannya sederhana loh. Nanas dipotong kecil supaya mudah diolah. Lalu, parut untuk memisahkan serat dan sari nanasnya. Proses peras nanas bisa dilakukan beberapa kali ya. Eits, bukan sari buahnya, tapi serat nanaslah yang digunakan untuk membuat permen. Untuk sari nanas, ya nggak dibuang juga, tapi diolah menjadi sirup. Serat nanas ini, fams, digunakan untuk menjaga rasa, tekstur, dan aroma khasnya. Namanya juga permen ya, gula dan air jangan lupa masuk. Masak hingga mengental sekitar 1 jam. Kalau sudah kayak gini, tinggal angkat dan tiriskan dalam wadah. Untuk dibuat permen, parutan nanas harus didiamkan hingga teksturnya keras. Waktunya lumayan lama nih, bisa sekitar sehari semalam. Tenang, udah ada yang jadi kok. Hihihi. Sekilas, bentuk permen nanas ini menyerupai makanan wajib khas Betawi. Permen nanas juga dibungkus dengan kertas minyak. Soal rasa, jangan ditanya deh. Teksturnya berserat dan rasanya manis. Paling enak disantap bersama keluarga, apalagi ditemani segelas sari nanas yang segar. Beuh, mantap! Nemu durian itu ibarat nemu harta karun, fams. Nggak bakal cukup kalau cuma makan 1 atau 2 biji doang. Hahaha.
Sayangnya sebagian orang nggak suka sama durian karena baunya yang menyengat. Kalau mau agak beda, ada durian goreng nih fams. Penasaran? Kita bikin aja yuk. Haluskan daging buah yang sudah beku ya, kemudian cetak dalam loyang dan bekukan kembali. Nah, durian beku ini bisa dipotong fams, kemudian dibungkus dengan kulit khusus, lalu goreng dan rendam dalam minyak panas. Kalau sudah kuning, kecoklatan, angkat. Tinggal kasih topping aja deh, ada coklat atau coklat green tea dan ice cream. Wih, ini sih jadi dessert cantik gitu fams. Rasanya ternyata lembut di dalam dan renyah di luar. Wajib coba nih buat teman nyemil kalian. Kita geser ke kota santri Jember, Jawa Timur. Di sini ada prol tape loh fams. Teksturnya lembut dengan cita rasa khas tape yang kuat banget. Sebelum diolah, tape harus dipisahkan dari serat yang menempel. Oh iya, tape yang dipakai biasanya berasal dari jenis singkong mentega yang berwarna lebih kuning. Tambahan bahan lainnya ada telur, tepung, santan, dan juga mentega. Aduk semua bahan dengan mixer besar ya fams. Setelah adonan tercampur rata, tambahkan daging tape yang dibersihkan tadi. Mixer ini fams bisa mengaduk sekitar 25 kg adonan tape loh. Dalam sehari, tempat produksi ini bisa mengolah sekitar 100 kg tape. Kalau musim libur tiba, jumlahnya bisa meningkat sampai 3 kali lipat tuh. Wah, banyak juga ya fams. Pembuatan prol tape di sini termasuk legend loh, soalnya sudah beroperasi sejak tahun 1982. Sekarang tambahkan tepung dan santan. Aduk deh sampai adonan kalis dengan tingkat kelembutan yang sesuai. Adonan tinggal taruh dalam loyang yang bisa menampung 4 prol sekaligus. Lalu oven sekitar setengah jam sampai teksturnya setengah matang. Biar makin cantik, prol tape ditambahkan topping berbagai varian rasa. Mulai dari kismis, keju parut, atau coklat meses. Kalau mau yang original juga ada kok. Fams, prol tape kemudian dipanggang kembali sampai warna kue agak kecoklatan. Nah, prol tape dari Jember siap untuk dijual deh. Kue ini disebut prol karena rasa dan teksturnya yang bisa pecah di mulut saat disantap. Nah, dalam bahasa Jawa disebut dengan nama ngeprol. Sejak saat itu, kue tape ini disebut dengan prol tape. Oh ya fams, berlimpahnya ketersediaan tape singkong di Jember membuat masyarakat berinovasi dengan menciptakan berbagai olahan. Selain prol tape, ada juga camilan manis dari tape. Teksturnya mirip seperti dodol, namanya suar suwir fams. Beda dengan prol tape yang memakai tape kuning fams, suar suwir ini justru menggunakan tape putih. Dalam pembuatan suar suwir, adonan harus terus diaduk supaya nggak gosong. Tuh kan, prosesnya masih mirip dengan pembuatan dodol. Cara aduknya nggak boleh sembarangan. Sodet harus maju mundur cantik kayak gini nih. Hihihi. Proses masak ini makan waktu sekitar 5 jam tuh. Wah, tangan bisa jadi berotot nih. Katanya fams, resep kudapan satu ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian mulai dipasarkan sekitar tahun 80-an. Kalau sudah matang dan keras, suar suwir sudah bisa dibentuk. Kemudian potong kecil dengan ukuran memanjang kayak gini nih. For your info nih, suar suwir ini dulu hanya terbuat dari campuran tape dan sirsak. Katanya sih tekstur buah sirsak yang berserat inilah yang membuat kudapan tradisional ini dinamakan suar suwir. Karena permintaan pasar, suar suwir bukan cuma dibuat dari sirsak aja, tapi ada bahan lainnya seperti coklat. Sekarang proses pengemasannya sudah lebih modern dengan mesin khusus pembungkus otomatis ini. Jadinya bisa menghemat waktu tuh. Kalau dulu sih proses bikinnya masih manual yang hanya dibungkus kertas minyak. Kebayang nggak tuh gimana capeknya untuk membungkusnya? Proses pembungkusan ini bisa membuat suar suwir jadi lebih awet dan tahan lama loh. Sehingga cocok banget dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke kota santri. Silakan diborong ya. Tahu dikenal sebagai kuliner khas dari kota Sumedang. Mau dimakan pakai nasi, oke. Disantap sebagai camilan juga boleh. Dijadikan oleh-oleh khas Sumedang, sah-sah aja tuh.
Pokoknya tinggal pilih sesuai selera kalian aja deh. Berlimpahnya tahu di sini membuat Sumedang dijuluki dengan kota tahu, fams. Soal rasa, jangan ditanya. Warna kecoklatan di luarnya membuat tekstur tahu Sumedang renyah dan lembut di dalamnya. Tahu Sumedang ini juga terkenal enak dan gurih, fams. Nah, kalau mau cari tahu Sumedang yang legendaris, di sini tempatnya. Katanya sih toko ini sudah berdiri sejak tahun 1917. Widih, usianya udah lebih dari 1 abad tuh. Toko ini juga memproduksi sendiri tahu loh. Tak heran kalau rasanya tetap otentik sampai sekarang. Sama seperti tahu biasanya, fams, bahan baku tahu Sumedang ini juga dari kacang kedelai. Sebelum diolah, kacang harus dibersihkan dari berbagai kotoran yang menempel. Ada yang bilang tahu yang dibuat di Sumedang ini mempunyai rasa yang berbeda dari tahu daerah lainnya. Katanya sih perbedaan rasa disebabkan air yang digunakan dalam pembuatannya benar-benar alami. Air sangat berperan penting dalam pembuatan tahu tuh. Setelah kedelai digiling, masak dengan tungku selama 15 menit, fams. Kemudian saring untuk memisahkan ampas dan saripatinya. Saripati kedelai harus diberi tambahan biang tahu supaya teksturnya padat, fams. Biang tahu ini berasal dari hasil fermentasi tahu yang dibuat sebelumnya. Setelah didiamkan, sari kedelai bisa membentuk lapisan di atasnya tuh. Biasanya disebut dengan biang tahu, fams. Untuk bagian bawahnya, teksturnya juga mengeras. Jangan lupa, pisahkan lapisan di atas dari sari kedelai di bawahnya ya. Nah, air bekas rebusan inilah yang digunakan sebagai biang tahu. Supaya sari kedelai bisa mengeras, biang tahu ini harus didiamkan selama 2 hari. Fams, ada cerita unik di balik nama tahu Sumedang ini. Katanya sih, toko tahu legendaris ini dulu sempat didatangi oleh Bupati Sumedang bernama Surya Atmaja. Saat pangeran melintas, ia melihat dan tertarik dengan seorang kakek yang sedang menggoreng makanan unik dengan bau yang khas. Karena penasaran, pangeran mencoba menikmati makanan yang disebut tahu oleh kakek. Rasanya yang sangat enak, pangeran langsung suka dan menyarankan untuk menjual hidangan itu. Sejak saat itu, tahu Sumedang mulai dijual dan terkenal hingga sekarang. Salut deh! Kerajinan kulit sangat bervariasi loh, fams. Kalau biasanya sih cuma dibuat jadi tas atau alas kaki. Ada bahan kulit yang dibuat jadi tempat kacamata. Wah, kece banget. OOTD jadi makin pede. Hihihi. Bahan baku yang dibuat bukan kaleng-kaleng. Semuanya kualitas premium. Jadinya makin berkelas. Keistimewaan dari tempat kacamata kulit ini, fams, aman, gak cepet baret, bahkan gak gampang patah sekalipun salah simpan. Pokoknya apik pol. Sekarang kita buat polanya dulu, fams. Oh iya, penggunaan kulit sapi dipilih karena mudah didapat dan lebih tebal daripada jenis kulit hewan lainnya. Setelah buat pola, potong dengan pisau cutter supaya hasilnya lebih rapi ya. Berdasarkan sejarahnya, fams, kerajinan kulit hewan dibuat untuk melindungi tubuh tuh, mulai dari baju, topi, alas kaki, sampai peralatan perang. Awalnya, kulit hewan ini disamak secara manual loh. Seiring perkembangan zaman, proses penyamakan dilakukan lebih modern. Inovasi yang dibuat juga makin beragam. Kayak tempat kacamata ini nih. Setelah direkatkan, pinggiran kacamata juga harus dijahit, biar makin kuat dan kokoh. Oh iya, bagian yang mau dijahit harus dipipihkan dulu ya, untuk menjaga kerekatan dan sisinya lebih tipis. Jangan lupa amplas supaya rata. Beri jarak beberapa sentimeter sebagai acuan saat menjahit nanti. Karena masih terlalu tebal, tanda jahitan harus dilubangi supaya mudah. Jangan dikira menjahitnya dengan mesin ya, fams. Masih manual dengan benang khusus yang biasa dipakai untuk menjahit sepatu ataupun sendal. Alhasil, bukan cuma kuat, tapi bisa mempercantik tempat kacamata tuh. Lanjut, bikin kancing, fams. Prosesnya hampir sama kok. Ada pemotongan dan pelubangan biar gampang dijahit. Tara, sudah jadi nih. Cakep ya hasilnya, terlihat elegan dan mempesona. Nggak malu-maluin kalau dibawa hangout. Hihihi. Di sini juga ada kreasi dompet dari kulit, fams. Cocok juga loh dijadikan souvenir pernikahan atau hadiah.
Jogja memang istimewa, nggak pernah ada habisnya sebagai destinasi wisata, fams. Tempat wisata yang unik dan menarik ada di Castle The Lost World. Letaknya agak tersembunyi di kawasan Gunung Merapi. Tempat wisata ini sudah ada sejak tahun 2017, fams. Tempat ini juga dijuluki sebagai Benteng Takeshi-nya Indonesia. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai tembok besar Cina ala cangkringan. Hihihi. Bangunan berbentuk kastil ini luasnya mencapai 1,3 hektar. Wah, asyik nih buat tempat berlari-larian ala film India. Hehehe, luas banget sih. Wisata ini juga memadukan wisata adventure dengan beberapa spot selfie. Kayak yang ini nih, kita bisa berperan jadi gladiator dengan baju-baju ala Spartan. Udah mirip kayak di film 300 belum? Biaya sewanya cukup terjangkau kok. Cuma Rp25.000 aja. Ada juga Angel Wing Fams. Kalian bisa bergaya layaknya seorang malaikat. Yang unik lainnya Paradise Gate atau pintu surga. Atau bergaya dengan motor trail yang seolah sedang melayang. Wah, kece ya. Ada juga kampung Indian, patung kuda, dan yang paling seru, replika dinosaurus. Kalian wajib foto-foto deh, soalnya jarang ada yang kayak gini nih. Hihihi. Puas foto-foto, kalian mesti coba wahana bermain yang satu ini, namanya Lodge. Alat transportasi sederhana ini bisa mengurangi lelah kalian untuk berkeliling kastil. Lodge sebenarnya kereta roda 3 tanpa mesin yang digunakan untuk meluncur dari bagian atas kastil hingga ke bawah. Pokoknya mirip perosotan gitu. Dipakai untuk seru-seruan, adu kecepatan bareng teman juga bisa kok. Tarik sis, semongko. Tapi ingat ya, kalian harus tetap berhati-hati dan ikuti arahan petugas. Jangan sampai lepas kendali dan terluka. Sebagai kendalinya, cukup tarik tuas di kanan dan kiri. Fungsinya sebagai rem dan berbelok ke kanan dan ke kiri. Kalau mau tancap gas lebih kencang, tinggal arahkan badan ke belakang saja. Lalu lepas kendali remnya. Hati-hati ya, jangan sampai kena pengunjung lainnya. Masih di kawasan yang sama nih, kalian harus cobain replika situs Stonehenge ini. Nggak perlu jauh-jauh ke negeri Ratu Elizabeth, fams. Kalian bisa menikmati sedikit keindahan dan keunikannya dari sini. Walaupun ini buatan atau replika, strukturnya menyerupai batu sungguhan yang ada di sana. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya. Buat kalian kaum rebahan, tempat ini cocok banget buat menggerakkan badan. Bukan cuma seru loh, di sini tubuh bisa lebih sehat. Lokasinya ada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Di sini kalian bisa bermain wall climbing. Anak-anak juga boleh coba kok, dijamin aman karena di bawahnya ada ratusan busa lembut yang melindungi tubuh saat terjatuh. Seru kan? Selain itu ada juga rope course. Itu loh wahana halang rintang. Wahana ini bisa dibilang terbesar yang dibangun di dalam ruangan tuh. Dibuat dengan 2 lantai dan memiliki 42 rintangan atau obstacle fams. Bisa dibilang ini kayak wahana outbound yang punya segudang tantangan yang harus dilalui. Mulai dari titian, latihan keseimbangan, dan kinestetik. Cocok juga loh untuk anak-anak. Soal keamanan jangan ditanya deh fams. Rope course ini menggunakan tali pengaman. Kalian juga nggak repot melepasnya saat ingin berpindah dari rintangan satu ke rintangan berikutnya. Jadinya lebih efektif dan efisien. Hihihi. Salah satu wahana paling menantang ada Extreme Slide ini nih. Sekilas seperti perosotan biasa. Padahal sudut wahana ini mencapai 90 derajat dengan ketinggian 7 meter tuh. Rasa naik wahana ini, jantung terasa mau lepas saat meluncur. Mantap! Jangan takut fams, wahana ini aman kok. Asal ikuti arahan dari petugas aja ya. Lihat tuh, anak kecil aja berani. Masa kalian enggak sih? Wahana yang lain kalian bisa latihan ala ninja juga tuh. Tantangan satu ini sengaja didesain dengan berbagai rintangan. Kalian juga bisa adu kecepatan dengan teman. Paling seru lagi bermain trampolin raksasa ini. Lompat-lompat kayak gini bahkan bisa membakar kalori loh. Oh iya, kalau ingin mencoba permainan ini kalian dikasih waktu 2 jam dengan biaya sekitar 200 ribuan per orang. Asik kan?
Kulineran udah, kerajinan juga udah, wisata juga udah dinikmati. Besok kita masih punya informasi unik dan menarik loh. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.